Setelah kemarin Tang San berhasil menyatukan kekuatan dari rumput es dan rumput api, kemudian berhasil juga dalam tes dari Tuku Po, sekarang Tang San memberikan dua pilihan untuk menyembuhkan racun Tang San yang merangsang ke dalam tubuh Tuku Po. Pilihan pertama, Tuku Po harus bisa menyimpannya dan harus bisa mengendalikan racun Tang San, karena roh Tuku Po jenis hewan beracun dan racun adalah bagian dari dirinya. Pilihan kedua, Tuku Po harus menyimpannya ke dalam tulang spiritual miliknya. Termasuk cucunya juga, Tuku Po harus mencarikan tulang spiritual yang cocok dengan Yan Yan atau cucunya untuk menyimpan racun miliknya. Sekarang Tuku Po mempercayai Tang San untuk menyembuhkan cucunya. Namun sebelum itu Tang San disuruh untuk mencobanya terlebih dahulu. Dengan cara Tuku Po memberikan setengah kekuatan racunnya kepada Tang San untuk disimpan di tulang spiritual milik Tang San. Tapi ada efek sampingnya, bila Tuku Po mati, maka Tang San pun akan ikut mati. Namun bagusnya, setengah kekuatan Tuku Po ini dapat membantu menaikkan kekuatan Tang San. Dan nanti bila Tuku Po sudah sembuh, Tuku Po akan mengambil kembali racun miliknya. Tiba-tiba Tuku Po menawarkan Tang San untuk menjadi muridnya. Namun Tang San menjawab, Tuku Po lah yang harus belajar pada Tang San. Nampaknya tanaman yang tumbuh di sini sangatlah bagus. Tang San pun akan membawanya untuk nanti dibagikan kepada teman-temannya. Setengah tahun kemudian, Tuku Po kembali menemui Tang San untuk mengambil setengah racun yang telah ia tanamkan di tubuh Tang San. Tang San pun selama di sini dia membuat senjata rahasia yang dapat melumpuhkan musuhnya dalam 3 tarikan napas. Nama senjata rahasianya adalah Yan Wang Dewa Kematian. Setelah itu, Tuku Po pun berencana ingin menikahkan cucunya Yan Yan dengan Tang San. Tapi Tang San menolak dengan alasan latar belakang mereka yang berbeda. Dan Tuku Po pun ingin dipanggil dirinya adalah kakek oleh Tang San. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Tuku Po memberikan hadiah untuk Tang San, sebuah tas yang dapat menyimpan hewan hidup. Kegunaannya hampir sama seperti sabuk yang diberikan oleh guru dase, yaitu untuk menyimpan sesuatu. Tapi Tang San tidak ingin menerima tas itu dengan gratis. Gantinya Tang San memberikan 2 bola besi yang dia buat di Akademi Sek. 2 bola ini disebut ibu anak pengambil nyawa, karena dapat melumpuhkan musuhnya sampai dia pingsan 10 hari. Bila bola ini bertabrakan, maka akan mengeluarkan ratusan jarum yang dapat menembus tulang dan baju besi apapun, karena racunnya tidak ada yang menandingi. Dugu Po yang terkesan akan 2 bola itu pun dia meminta lebih dari 2 bola. Namun sebelum itu Tang San memberikan 2 bola. Dia menagih janji Dugu Po dulu. Dengan Tang San ingin Dugu Po menjadi konsultan di Akademi Sek dan meminta mengambil bunga-bunga cantik untuk dibawa. Sesampainya mereka di Akademi Sek, para guru kaget karena seorang dolu mau menjadi konsultan di Akademi Sek. Guru Plender pun menyambut Dugu Po dengan sangat baik. Guru dase memberitahu Tang San, setelah Tang San setengah tahun bersama Dugu Po, level teman-temannya sudah meningkat sangat banyak. Termasuk Mubai yang sekarang sedang berusaha menembus level 40. Saat berjalan untuk menemui yang lain, guru dase menanyakan level Tang San sekarang. Ternyata level Tang San sekarang sudah level 37. Dikarenakan saat di Akademi Kekaisaran, Tang San diberikan tekanan oleh guru, yang membuat levelnya meningkat menjadi 34, ditambah dirinya saat dengan Dugu Po levelnya meningkat menjadi 37. Guru dase percaya bahwa Tang San bisa menembus level 40 sebelum turnamen internasional dimulai. Di taman, Sawu terbayang dulu dengan Tang San. Tiba-tiba Tang San ada di belakangnya. Rasa kangen antara adik dan kakak pun tidak bisa diceritakan. Lalu Tang San dan Sawu pun berjanji mereka tidak akan berpisah lagi sampai maut yang memisahkan mereka. Lalu Tang San pun menemui teman-temannya. Tampak teman-temannya sangat merindukan kehadiran Tang San.
让你们担心了。哎，三哥， Kemudian Tang San pun membagikan 8 bunga yang dia bawa. 胖子的是机关凤凰葵，蓉蓉，你的是绮罗郁金香，是八瓣仙兰。 Tang San juga memberikan hadiah spesial untuk Jukin, yaitu bunga surgawi. Tujuan Tang San memberikan itu kepada Jukin karena Tang San ingin membuat hubungan Mubai dan Jukin semakin dekat. Namun setelah dicoba, bunga itu tidak cocok dengan Jukin. Lalu Guru Dase pun ingin mencobanya, namun sama saja tidak cocok. Kemudian Sawu pun ingin mencobanya, yang akhirnya cocok dengan Sawu karena Sawu sangat mencintai Tang San lebih dari kakak. 我凋零，我要让他一直陪着我，爱他，怜他。 Di luar, mereka sedang mengkultivasi roh cincin mereka. Setelah beres, level mereka menambah menjadi 2 kali lipat akibat memakan bunga tadi. 快看， 1、2、3、4。 Mubai pun sekarang berhasil menembus level 40 dan berterima kasih kepada Tang San karena sudah membantunya menembus level 40 dengan cara dia memakan bunga pemberian dari Tang San. 小三，多谢你，我40级的评级。 Nampaknya Rongrong juga berterima kasih kepada Tang San karena sekarang kuil miliknya yang awalnya 7 lantai sekarang menjadi 9 lantai. Sampai-sampai dia mencium Tang San yang membuat Oscar cemburu. Malam harinya saat mereka sedang berjalan menuju asrama, tiba-tiba mereka diserang oleh manusia berjubah. 第一魂技，烈光波，第一魂技，凤凰火线。住手！住手！ Setelah mereka membantai orang itu, ternyata itu Guru Zhao. Ternyata Guru Zhao melakukan ini karena dirinya ingin menguji skill mereka yang telah meningkat sangat jauh. Di pertarungan ini juga disaksikan oleh Guru Plender dan Guru Dase sambil mereka bertaruhan. Keesokan paginya, Tang San dipanggil menemui Dugupo. Dugupo meminta obat yang telah dibuat oleh Tang San dan meminta Tang San untuk tidak menyakiti Yan Yan pada saat turnamen benua. Dugupo juga berkata bahwa dirinya akan meninggalkan Akademi Shrek karena dirinya juga punya kepentingan di dunia lain. Setelah itu, Tang San dan Sawu yang lainnya masuk ke dalam kelas. Saat di dalam kelas ada seseorang yang bernama Tai Long tidak suka kepada Tang San karena wanita pujaannya yaitu Sawu dekat-dekat dengan Tang San. Lalu Tai Long mengajak Tang San untuk sparring. Saat sparring tampak Tai Long lumayan kuat. Namun Tang San dengan mudah dapat melumpuhkannya. Tai Long pun tidak terima akan kekalahannya dan mengajak Tang San untuk sparring lagi setelah jam pelajaran selesai. Singkat cerita, jam pelajaran telah selesai. Tang San dan dengan Tai Long pun akan sparring di tengah hutan. Lagi dan lagi, Tang San memenangkan sparring ini dengan sangat mudah. Lalu, Tang San pun mengajak Sawu pergi ke kota ke tempat pelelangan. Sesampainya di sana, Tang San melelang senjata rahasia miliknya. Dia juga di sana bertemu dengan ayahnya Rongrong dan kakek akademi kekaisaran. Setelah mereka melakukan pelelangan, Tang San kembali ke Akademi Shrek. Namun saat di depan gerbang, dia dihadang oleh ayahnya Tai Long. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan antara Tang San dan ayahnya Tai Long. Sampai akhirnya Tang San memenangkan pertarungan ini. Di tempat lain, Rongrong sedang mudik untuk menemui keluarganya. 来，丫头，让爸爸抱抱。不信你问你骨头爷爷。可是这是我今天在拍卖场买到的，这2件武器威力一样的天才。三哥，他只是我们史莱克学。 Di sana Rongrong menunjukkan senjata rahasia pemberian Tang San. Dengan menguji kepada kakek Rongrong, 很强，40级以下的魂师如果稍不注意，根本就无法。跺脚弩，虚线飞刀，还没完呢！起背花招弩。
Kakek Rongrong pun sangat terpukau dengan senjata rahasia yang digunakan Rongrong. Lalu berencana ingin menemui dan mengundang Tangsan ke klannya. Keesokan harinya, saat Tangsan sedang berjalan, dia mendapatkan kabar bahwa Tai Long dan ayahnya kembali ke Akademi Shrek dengan membawa kakeknya. Kakek Tai Long datang ini bermaksud ingin membalaskan dendam anak dan cucunya. 没本事，但却不是我力之一族无能，我不会以大欺。Tangsan menahan kekuatan dari seorang Dolu sampai dia tidak kuat, dia mengeluarkan material soul keduanya. 终生武魂。 Untung saja Rongrong dan keluarganya datang yang membuat pertarungan mereka berhenti. Kakek Tai Long kaget karena Tansang memiliki material soul palutor warisan dari klan Hautian. Lalu kakek Tai Long bertanya kepada Tangsan, apakah Tangsan adalah anak dari Tang Hao? Setelah mengetahui Tangsan adalah anak dari Tang Hao, kakek Tai Long pun bersujud kepada Tangsan dengan memanggil Tangsan Titan dan memperkenalkan dirinya adalah Shouju. Lalu Tangsan pun disuruh untuk mengganti pakaiannya oleh Guru Zhao, kemudian menemui mereka. Saat menemui Shouju, Shouju berkata bahwa ayah Tangsan adalah ketua dari dia. Tangsan lalu memberikan surat yang diberikan ayahnya dahulu. Saat sudah dibaca Shouju, Shouju berkata bahwa ayahnya Tangsan adalah pemegang bumi dan langit. Terus mengapa ayah Tangsan mengatakan dirinya itu tidak berguna sambil sedih? Setelah itu ia berkata bahwa ayah Tangsan adalah orang terkuat di bumi ini. Shouju pun bersujud sambil mengatakan klan mereka siap melayani Tangsan sampai mati. Seperti dulu mereka melayani ayahnya. Namun Tangsan yang dermawan menolaknya dan hanya ingin memanggil Shouju adalah kakek Tai dan memperingati kakek Tai untuk merahasiakan ini semua. Kemudian Tangsan pun menemui keluarga Rongrong. Di sana ayahnya Rongrong ingin memesan 500 buah senjata rahasia dengan membayarnya dengan 500.000 koin.